Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Febianti dari kelas 03 SMJE 037 NIM 231010503703. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di Microsoft Word. Jadi di dalam Microsoft Word terdapat tools untuk mempermudah user, di antaranya ada tab file, yaitu tab file. Terus tab file berisi save, yaitu untuk menyimpan dokumen ke tempat penyimpanan komputer. Ada save as untuk menyimpan dokumen dengan beberapa pilihan seperti format lain, kayak PDF, doc, dot, HTML, XML, dan format lainnya. Ada open untuk membuka file dokumen yang bisa terbaca di Office Word. Ada close untuk menutup dokumen yang sedang dikerjakan. Ada juga info, yaitu untuk menampilkan informasi lain seperti jika kalian akan memberikan password atau kunci keamanan di dokumen yang kalian buat. Ada juga reason, yaitu reason ini kayak gini. Reason itu untuk melihat informasi dokumen yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Ada juga new, yaitu untuk membuat dokumen baru yang support dengan Office Word, diantaranya dokumen doc, membuat desain, template, dan lain-lain. Ada juga print, yaitu untuk menampilkan informasi dokumen yang akan di-print, serta kalian juga dapat mengatur setelan printout yang diinginkan. Seperti ini. Terus juga ada export. Export itu untuk menyimpan dokumen yang kalian buat dalam bentuk file tertentu, dan more untuk opsi lainnya. Terus ada juga share, untuk men-share ke user lain, mau dari email atau personal online. Terus selanjutnya kita ke home, tab home. Tab home itu ada paste, yaitu untuk menempelkan tulisan atau gambar yang telah kalian salin di sumber lain. Ada juga cut untuk memotong tulisan atau gambar yang kalian seleksi di dalam dokumen. Ada juga copy, yaitu untuk menyalin tulisan atau gambar di dalam dokumen Word. Ada font style. Nah, di font style ini, untuk memilih atau merubah jenis tulisan yang kalian inginkan. Ada juga yang bold. Bold ini gunanya untuk membuat tulisan menjadi tebal. Ada juga italic, untuk membuat tulisan menjadi miring, dan underline, untuk membuat tulisan bergaris bawah. Terus ada juga ABC, untuk membuat tulisan coret seperti superscript dan superscription X2. Ini superscript dan superscript pot. Untuk membuat pangkat pada tulisan seperti kuadrat, meter persegi, kubik, dan lain-lain. Ada font size. Nah, font size untuk merubah ukuran tulisan. Ada style. Style ini untuk membuat tulisan atau gaya pada tulisan. Ada juga highlight. Untuk yang highlight ini, untuk memblok warna, kata, atau kalimat di dalam dokumen. Terus ada font color. Ini font color ini, yaitu untuk merubah warna huruf atau tulisan di dalam dokumen. Terus ada juga align left, ini nih. Nah, ini untuk merubah tulisan menjadi rata kiri. Terus ada align center, itu untuk merubah tulisan menjadi rata tengah. Ada align right, itu untuk merubah tulisan ke kanan, dan justify untuk rata kanan kiri. Ada juga shading color untuk merubah warna blok pada tulisan atau dokumen. Terus ada ini itu bullets library buat penanda di paragraf. Terus ini membuat penomoran, numbering library. Terus ada juga list, ini kayak buat bikin list gitu. Ada chapter, ada headingnya juga. Terus ada displace indent, untuk menggerakkan paragraf dekat margin. Terus juga masuk, pokoknya untuk paragraf masuk dan keluar ya dalam margin gitu. Terus ini short,
Membelah. Oh, untuk memilah. Oh, untuk memilah alfabet ataupun nomor. Terus ini line dan paragraf untuk spasi. Kita bisa milih spasinya mau kecil atau enggak gitu. Terus apa lagi? Ada border. Untuk menghapus border dari seleksi. Untuk membentuk kotak. Terus ini ABC ini kayak stylenya. Tadi itu ada find untuk mencari opsi gitu atau teks di dalam dokumen. Terus ada replace itu untuk mencari kata atau teks yang mau kita ganti. Terus ada select yaitu untuk objek di dalam untuk menyelect objek atau teks di dalam dokumen. Terus ada editing, terus ada add ins. Lanjut ke insert. Insert ini ada cover page untuk membuat atau menambah cover. Terus ada blank page untuk menambah kertas kosong. Ada page break untuk membuang untuk membuang ruang atas kertasnya. Terus ada table untuk membuat table, terus untuk menambahkan foto. Terus ada set untuk bentuk, icon untuk menambahkan icon, 3D models, dan lainnya. Ada screenshot juga, ada semacam chart. Terus ada online video untuk menambahkan online videonya. Terus ada link untuk menambahkan link dari online. Terus ada bookmark, cross reference untuk menempatkan tempat yang spesifik kayak dokumen atau hidden figure dan table. Serap ini enggak. Untuk memberikan komentar pada part dokumen. Terus ada header itu untuk memberikan informasi dan seperti title, author, dan nomor pada halaman. Terus ada footer sama seperti itu, dan page number untuk number. Terus ada text box. Ini untuk melihat konten yang kita masukkan dalam text box. Quick parts, word art, signature line, date dan time, tanggal dan waktu, dan objek. Terus kita ke draw. Dan ini ada eraser untuk menghapus. Terus ada pen untuk memberi goresan segala macam itu di page. Terus ada ruler untuk menggaris objek supaya tegak. Terus ada format background, memberikan membuat background sesuai formatnya. Terus ada juga into shape. Terus ada into matte, ini biasa buat matematika. Terus drawing canvas untuk menginsert gambar di kanvas atau meng-create space to draw in. Terus ada ini how. Terus ada desain. Di sini tuh desain ada temanya, banyak. Ini tuh buat bikin tema gaya tulisan sesuai format yang kita mau. Terus ada color, ada warna-warna buat tema ini. Terus ada fontnya, kita bisa pilih nih mau yang mana gitu, kayak gini. Ada paragraf spasi nih, biasanya penting banget buat bikin makalah atas yang lainnya. Terus ada efek. Nah, ini tuh set as default, kayak set up untuk kembali ke new dokumennya awal lagi. Terus ada watermark, biasanya nih buat yang bisnis atau apapun. Ada page color, ini buat warnain untuk page atau halaman. Terus ada page bolder buat page bolder, itu buat kayak line di samping page ini nih. Ya, semacam bingkai frame gitu. Terus ada layout. Layout ini ada margin. Biasanya itu disetting sesuai apa yang ditentukan buat bikin spasi antara top, left, bottom, dan right-nya. Terus ada orientation, itu bisa portrait atau landscape. Ini bentuk dari page. Terus ada size. Size itu ada ukuran
page yang kita mau, ada letter, tablet, ledger, dan lain-lain. Terus ada columns, yaitu kayak baris antara ada satu baris atau mau dijadiin 12 dan satu page dan terusnya. Terus ada break, ini antar page. Terus ada line number itu spesifik garis dalam dokumen. Terus ada hyphenation, yaitu untuk ketika wordnya itu keluar dari garis gitu, dari room yang ini yang wordnya. Terus habis itu ada indent, ada left atau right, ini condong ke kiri atau condong ke kanan. Terus ada spasi, ini mau spasinya Kak bisa diatur spasinya nih kayak gini, itu untuk mengubah spasi dan seterusnya. Terus di sini ada table of content. Nah itu nih kayak gini, ini tuh biasanya buat kita bikin makalah gitu yang untuk daftar isi gitu. Jadi kayak ini penting nih, secara otomatis tuh harus diisi. Terus habis itu ada add text, ini untuk masukin teks konten. Terus update table, ini kalau kita mau update table yang di sini. Terus habis itu ada insert footnote, next footnote, insert footnote, dan lain-lain. Ada juga search, ini search untuk nyari definition image atau web page yang kita pengen gitu secara online. Terus ada ya pokoknya ini untuk secara online, kita untuk mencari referensi secara online harus pakai ini nih, kayak gini, bibliografi segala macam. Kita bikin referensi di Dapus. Terus habis itu ada insert caption, biasa ini buat caption yang ada di background picture gitu. Ya seperti tabel gambar yang ada di online, terus kayak kita harus pakai ini insert captionnya. Terus ini insert table of figure, itu tuh kayak untuk menambahkan list caption di dalam objek gitu di page numbernya gitu. Terus ada mark entry, index mark, question, table entry test. Ada links juga. Links ini biasanya dipakai untuk membuat kop surat secara otomatis. Ya. Terus ada nih, ini contoh envelope. Kayak kita bikin envelope gitu untuk sending mail. Ada labelnya. Nah, ini tuh membuat kita membuat satu dokumen yang bisa di-send ke semua orang, multiple people pokoknya. Terus ini kalau kita mau select siapa aja penerima dari email atau merge-nya. Dan seterusnya ini edit receipt-nya, kita harus ngedit orang-orang yang pengen kita kasih. Terus ada juga highlight merge-nya, address block, rating line, insert match field, ada penggaris juga, ada match field-nya, update readers, dan seterusnya. Nah, sudah ada review. Ini di sini ada spelling and grammar. Ini biasanya untuk bahasa Inggris kayak typo gitu, itu kayak spelling and grammar-nya. Nih thesaurus, itu ada kayak ada yang kurang, misalnya word-nya kurang, ini bisa dipakai. Terus ada word count, penghitungan word, penghitungan kata gitu. Get loud speech. Terus check accessibility-nya, terus ada translate, ada bahasanya kayak gitu. Ini translatean, ini tuh bahasa yang kita pilih. Terus ada recommend-nya juga. Dan track change, ini tuh kayak buat nih kayak gini, keep track of change made this document. Pokoknya ngeliatin apa yang salah di dalam dokumennya gitu. Saving pen dan accept-nya, compare-nya, kayak perbandingan antara dokumen segala macam. Terus ada view, di sini tuh ada view, ada read mode, itu mode untuk membaca, ada print out untuk memprint. Terus ada web layout, ini untuk kayak untuk kita melihat dokumen yang harus dilihat web page. Terus ada outline and draft. Outline itu gunanya untuk melihat dokumen itu dari konten-konten yang sudah di point, membuat point. Terus ada draftnya juga. Ini untuk membaca yang cursive reader, ada vertikal itu secara vertikal yang slide to slide. Terus ada rule, ini untuk
Nih kayak gini nih untuk rule atau penggarisnya nih kalau kita pengen bikin Word. Terus ada juga Windows ini kayak kotak-kotaknya. Terus ada navigator pen-nya kayak gini nih untuk kita lihat nih headingnya udah bener atau enggak, page udahan bener atau enggak dan resultnya. Terus habis itu ada zoom, ini buat zoom kayak gini, jadi bisa dilihat tuh tulisan kita kayak gimana passwordnya. Terus ada one page, multiple kayak gini, sama aja sebenarnya kayak one page, terus multiple page untuk lebih dari satu page kayak gitu. Terus ada ini Windows, terus arrange out dan split, ini bisa di split dan seterusnya. Ada Zotero, aku pakai Zotero untuk untuk mereferensi gitu. Ini tugas tambahan. Terus ada help, ya kayak gini, ada feedback, so training in context super. Sudah seperti itu yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dikoreksi Pak. Terima kasih. Akan melanjutkan menjelaskan tools Microsoft Excel. Yang pertama kita ke menu Files. Di menu Files ini ada menu New, yaitu perintah untuk membuka lembar kerja baru, yaitu ada Open, yaitu perintah untuk membuka dokumen, dan Close, perintah untuk menutup jendela workbook. Terus di sini di file ini ada Save dan Save As. Yang save ini untuk perintah untuk menyimpan data, dan save as perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama. Dan di sini juga ada export. Yang export ini untuk membuat PDF atau dokumen lainnya. Terus juga ada print. Nah, print area ini untuk perintah menentukan lembar kerja yang akan dicetak. Ada share untuk men-share membagikan dokumen ke orang-orang lain atau dari email. Terus ada close, menutup page yang ada. Terus di sini ada menu home. Nah, di menu homes ini ada clipboard. Nah, yang ini nih, clipboard ini berfungsi perintah yang berfungsi untuk melakukan cut, copy, dan paste. Ada juga alignment, yaitu perintah yang berfungsi mengatur rataan tampilan, data, dan penggabungan sel. Terus ada font. Font ini perintah yang berfungsi untuk mengatur font. Terus ada style, yaitu perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel. Ada juga cell, yaitu perintah yang berguna untuk mengatur sel dari segi width, height, dan lain-lain. Terus ada editing. Nah, di editing ini adalah perintah yang berfungsi untuk mengelola data, dan numbering. Numbering ini adalah perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka. Terus ada menu insert. Di insert ini ada cell, yaitu perintah untuk menyisipkan sel. Terus ada row, yaitu untuk perintah menunjukkan baris sel. Terus ada kolom, perintah untuk menambahkan kolom. Ya. Terus ada chart. Nah, chart ini adalah perintah untuk membuat grafik ya. Terus ada simbol. Simbol itu kayak simbol ini biasanya untuk perintah untuk menyisipkan simbol-simbol. Terus ada picture, ini adalah perintah untuk menyisipkan gambar. Terus ada shape. Shape itu untuk menambahkan bentuk dalam circle atau square kayak gitu kita. Terus ada smart art, ada untuk menambahkan grafik visual pada communicate information-nya. Terus ada screenshotan. Terus juga ada 3D model, biasanya untuk menambahkan 3D model dalam kolom atau segalanya di Excel. Terus juga ada link untuk perintah menghubungkan berkas dengan file. Nah, selanjutnya ada menu page layout. Di sini ada themes. Themes ini biasa perintah yang berguna untuk memberikan efek visual pada lembar kerja. Terus juga ada page setup. Nah, di sini tuh perintah-perintah yang berguna untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerjanya. Terus ada juga sheet option. Sheet option yaitu perintah yang berguna untuk menampilkan green lines dan heading. Kayak gitu ya. Terus ada juga arrange, yaitu perintah yang berguna untuk mengatur objek. Terus juga ada scale to fit,
Nah, sculpted foot ini biasanya perintah yang berguna untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertasnya. Terus ada menu formula itu berisi tentang rumus-rumus nih. Ada auto sum, average, count number, terus ada recent use-nya, ada sum, terus ada finansial, logical, text, date times, terus ada lookup and reference, ada math and tricks, more function-nya. Nah, ini tuh biasanya tuh buku-buku yang berisi rumus-rumus yang diperlukan untuk Excel. Kayak gini nih, pokoknya banyak banget rumus-rumus yang bisa kita masukkan dalam Excel, ada di formulas. Terus lanjut ke data. Nah, di menu data ini ada short. Nah, short ini ada perintah untuk mengurutkan data-data ya. Terus ada filter, sort dan filter ini nih. Itu perintah untuk memfilter data. Terus ada form. Nah, biasanya form-form ini perintah menambahkan atau mengurangi datanya. Terus ada juga subtotal, validation, table, itu tuh biasanya untuk mengatasi jenis menghitung subtotal data. Terus juga validation, ada juga validation di sini. Itu perintah mengatasi jenis data yang dimasukkan. Columns nih. Nah, ini biasanya tuh untuk perintah membuat naskah teks menjadi berkolom-kolom ya. Terus ada juga advance. Pokoknya banyak banget di Excel ini yang satu-satu. Mungkin saya belum bisa jelaskan secara detail karena saya belum terlalu bisa Excel. Terus juga ada review. Nih, tab review. Spelling, biasanya untuk men-spelling kayak tipe-tipe gitu. Kalau kita tulis itu tipe, terus ada thesaurus, verb statistik, terus check accessibility, smart lookup. Ini biasanya nih untuk lookup nih di Excel. Terus ada translate-nya, kita bahasa-bahasa gitu. Terus nih komen buat mereview komen di Excel. Terus ada protect sheet untuk memproteksi sheet-nya. Terus ada protect workbook-nya untuk memproteksi workbook yang kita udah buat. Terus allow edit range untuk range orang-orang bisa yang bisa ngedit Excel kita gitu, memperbolehkan Excel kita diedit. Terus ada menu view. Nah, menu view ini ada yang normal. Normal itu perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal. Terus ada page preview. Nah, ini tuh perintah untuk melihat hasil nih pemotongan halaman lembar kerja kita. Terus ada text panel atau page layout yang untuk melihat page layout yang kita telah buat gitu. Terus ada custom view, kita bisa mengcustom nih view kita tuh mau kayak gimana, apakah dekat atau mau diperlihatkan segala macam. Terus di sini ada penggaris, green lines dan formula bar gitu. Terus ada headingnya teman-teman. Nah, terus juga ada zoom untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, seperti ini sectionnya. Terus ada new window untuk membuka window baru. Terus untuk ada arrange all untuk mengarrange window-window yang telah kita buat. Terus freeze panel untuk membekukan panels yang ada pada Excel. Terus ada split dan hide. Split itu membagi dua. Terus hide itu untuk menyembunyikan. Terus help, tombol help ya untuk seperti biasa kayak untuk feedback, kontak support, community, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan dalam tools-tools dalam Microsoft Excel. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan dan penjelasan. Sekian, terima kasih.